Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Tarakan akhirnya memberikan penjelasan atas keresahan masyarakat terkait keberadaan pedagang daging non-halal yakni daging babi yang dijual di lapak terbuka di wilayah kampung Bugis, Tarakan. Diketahui saat ini terdapat sekitar 4 pedagang daging non-halal yang membuka lapak di area tersebut yang memicu berbagai tanggapan dari warga setempat. Sebelumnya, Ketua MUI Kota Tarakan, Kiai Haji Abdul Samad, telah mengeluarkan himbauan kepada para pedagang daging non-halal serta mengajak masyarakat untuk tetap menjaga sikap toleransi. Sementara itu, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Haji Syamsi Sarman, juga telah memberikan masukan kepada pemerintah Kota Tarakan agar dapat menyikapi permasalahan ini secara bijak. Dalam wawancaranya pada Jumat pagi, pihak DKPP Tarakan, Dedar Hawikan Adi Cahya, mewakili Kepala Dinas KPP Kota Tarakan, menyampaikan tanggapannya. Jualan daging halal maupun non halal sebenarnya di negara kita ini diperbolehkan secara terbuka. Jadi bukan perdagangan yang terlarang untuk penjualan daging non halal ini. Jadi menurut saya penjualan daging non halal tidak ada masalah, tidak ada hukum yang dilanggar. Permasalahan yang sering terjadi, ya kadang menimbulkan keresahan adalah dikarenakan daging non halal ini tidak bisa diterima oleh semua kalangan. Gitu. Ya, mungkin untuk kronologisnya mungkin lebih bijaknya kita melihat ke sejarahnya, kenapa pedagang babi ada di sekitar Jalan Slamet Riyadi. Menurut cerita yang saya dapatkan, sebenarnya pedagang daging babi itu pada waktu yang dulu itu ada tempat khususnya di Simpang 3 ketika masih ada ketika pasar Buser masih di Simpang 3. Jadi mereka punya tempat khusus di seberang mall. Kemudian ketika pasar itu berpindah ke pasar Buser, mereka tidak mendapatkan tempat di pasar Buser. Kemudian yang saya dengar waktu itu mereka dipersilahkan berdagang di Jalan Slamet Riyadi. Upaya untuk merelokasi pedagang daging non-halal atau daging babi ini sebenarnya sudah pernah dilakukan pada masa kepemimpinan mantan wali kota sebelumnya, yakni para pedagang dipindahkan dari Jalan Slamet Riyadi ke Pasar Tenguyun. Namun relokasi hanya bertahan selama 1 bulan karena minimnya pembeli di lokasi baru. Pasar Tenguyun dinilai terlalu jauh dari konsumen, bahkan kehadiran mereka di Pasar Tenguyun juga diprotes oleh pedagang lain. Di akhir pernyataannya, DRHK Wikan menekankan bahwa kalaupun relokasi kembali akan dilakukan, maka hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah lokasi baru yang strategis. Tim Liputan Ekuator TV.